Cobalah Anda pikir sendiri apakah Anda selalu berkata, iya, dan apakah Anda capek? Bahagia enggak? Kalau tidak, yuk kita berubah. Sesuatu yang benar-benar saya upayakan selama beberapa bulan terakhir ini adalah untuk belajar untuk berkata tidak. Sangat sulit untuk berkata tidak, karena pada dasarnya saya hanya ingin menjadi orang yang baik. Saya tidak suka berkonfrontasi dan saya hanya ingin berkata ya karena lebih mudah untuk mengatakan ya, oke, boleh daripada tidak. Mengatakan tidak kedengarannya kejam. Kedengarannya seperti saya orang egois. Saya menyadari bahwa itu karena saya ingin menyenangkan orang lain, sehingga sulit bagi saya untuk mengutamakan diri saya sendiri. Kadang-kadang orang ingin kepo, bukan perhatian sama hidup kita, cuman ingin mengisi keinginan tahu mereka supaya saya mengucapkan apa yang saya terjadi dalam hidup saya. Kemudian mereka mengajak kita makan siang, mengorek-ngorek masalah saya, mengorek-ngorek pikiran saya. Dan semakin lama semakin saya sadari bahwa saya harus benar-benar mengatakan tidak. Kita harus mulai menyadari kapan waktu tepat untuk mengatakan tidak. Dan tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Saya yakin kita semua ingin menyenangkan semua orang. Jujur, kita ingin mengatakan iya sebisanya, membantu semampunya. Tapi kita, semua orang yang ada di dunia ini punya 24 jam dalam sehari. Kalau kita terus-menerus membaikin orang lain, terus kita sendiri gimana? Belajarlah bahwa tidak apa-apa untuk mengatakan tidak. Mengatakan tidak dengan cara yang baik, orang lain pasti akan ngerti juga kok. Kita selalu diajarkan untuk menempatkan orang lain dulu, baru diri kita. Tapi bagaimana kita bisa bahagia kalau kita terus-menerus menekan perasaan kita sendiri? Tapi di sisi lain sulit bagi kita untuk mengatakan tidak. Bagaimana kita tahu kapan harus kita mengatakan iya dan kapan kita mengatakan tidak? Yuk, kita mulai belajar baca atau dengar dari tubuh kita. Jika tubuh Anda memberitahukan Anda tidak, percayalah. Kadang-kadang kita ingin bersikap baik terus mengatakan iya. Tapi jauh di lubuk hati kita sudah tahu, kita sudah punya perasaan tidak enak, kita sudah merasa saya sebenarnya tidak mau. Bukan saya tidak ingin melakukannya, tapi aduh bagaimana ya. Nah, ketika Anda mulai tidak yakin, 50% yakin, 50% gak yakin, maka itu sebenarnya adalah jawabannya tidak. Karena yes no means no. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Dengarkan tubuh Anda, perasaan Anda. Anda tahu Anda 100% bersemangat dan bergairah dan ingin melakukannya. Maka saat itu Anda mengatakan iya. Contoh, hari ini ada yang mengajak saya untuk makan. Tapi saya tahu orang ini peduli sama saya, bukan kepo. Dan saya makanya saya akan menjawab iya. Tetapi jika orang ini hanya ingin mengkepoin hidupmu, sebenarnya energi dari dia udah gak bisa bohong. Walaupun mulutnya bisa berkata bohong, tapi energi yang dia keluarkan udah gak bisa bohong. Kita udah bisa merasakan ini gak benar, ini gak enak. Kalau itu mulai Anda rasakan, marilah kita belajar jujur kepada diri sendiri dan mulai mengatakan tidak. Jika Anda berkata ya untuk setiap permintaan, Anda tidak akan punya waktu lagi untuk melakukan apapun untuk dirimu sendiri. Anda harus mengutamakan diri sendiri. Berhentilah mendahulukan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhanmu. Seperti di pesawat toh, selalu menyelamatkan diri sendiri dulu, baru menyelamatkan orang yang ada di sampingmu, termasuk anakmu, termasuk orang tuamu. Cara lain yang saya pelajari untuk berkata tidak adalah menemukan titik transisi, menemukan sisi kompromi. Contohnya, jika ada yang menelpon kamu lalu mengajak, yuk minum kopi yuk, atau makan siang yuk. Sebenarnya Anda tidak ingin,
Tapi Anda tidak enak menolak. Ya udah, coba tawarkan gini aja. Bagaimana kalau kita telepon aja? 30 menit saya bisa. Kalau 2 jam saya nggak bisa. Karena kalau pergi makan siang setidaknya juga 2 jam habis. Kalau telepon 30 menit bisa. Jadi itu udah seperti ada titik transisi dan belajar mengatakan tidak. Kita belajar pelan-pelan untuk mengatakan tidak. Dan jika seorang meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda tidak sepenuhnya ingin mengatakan iya, tapi juga tidak bisa mengatakan tidak, ya udah, kita coba menemukan jalan tengah. Coba Anda pikir sendiri, apakah Anda selalu mengatakan iya? Apakah Anda capek? Bahagia nggak kalau selalu mengatakan iya? Kalau tidak, ayo kita berubah.